Hello, good students. With Mr. Chandra, today we will start our English lessons. On our last unit, we talked about healthy habits. Now, on this unit, we will talking about daily activities. Kegiatan sehari-hari. In this unit, we will talk about using simple present tense to tell about habitual actions and using adverbs of frequency in our sentences. Ya. Jadi pelajaran kali ini masih berhubungan juga dengan pelajaran sebelumnya. Kita akan membicarakan tentang kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan sehari-hari. Kita akan belajar menggunakan kalimat simple present tense dalam menceritakan tentang kegiatan yang kita lakukan. Dan juga kita akan menggunakan adverbs of frequency, kata keterangan yang menunjukkan tentang seberapa sering kita melakukan sesuatu. Let's start. First, let's see some of daily activities. Kita akan melihat beberapa kegiatan sehari-hari, ya. We have wake up, bangun tidur, make the bed, merapikan tempat tidur, study the lesson, belajar, pray to God, berdoa, have a meal, makan, ya. Untuk makan seperti sarapan, makan siang, makan malam, kita bisa menggunakan kata have. Have a breakfast, have a dinner, have a lunch, ya. Have a breakfast, sarapan, have a lunch, makan siang, have a dinner, makan malam. Next, we have sweep the yard, menyapu halaman, take a nap, tidur siang, ya. Bedakan antara go to bed dan sleep, ya, yang artinya tidur, dengan take a nap. Kalau take a nap, ini tidur dengan waktu yang singkat. Biasanya dilakukan di siang hari. Makanya kita bisa memakai tidur siang, take a nap. Water the flower, menyiram bunga, atau bisa juga water the plants, menyiram tanaman. Wash the dishes, mencuci piring. Do homework, mengerjakan PR. Okay, that is some of daily activities. Maybe you found another activities that you usually do at home or at school. Okay. Untuk menceritakan tentang kegiatan sehari-hari, kita akan menggunakan pola kalimat yang namanya pola kalimat simple present tense. Simple present tense. To tell about habitual actions or daily routines. Jadi, ini adalah pola kalimat yang kita gunakan bila kita akan menceritakan tentang kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Ya, kebiasaan. Tentang kebiasaan. Oke. Polanya, untuk pola kalimat positifnya, subject, diawali dengan subject, lalu verb one atau present verb, kata kerja untuk kalimat present, dan diakhiri dengan objek atau sisa kalimatnya. For example, I have breakfast every morning. He has breakfast every morning. Jadi, kata kerja bentuk pertama atau kata kerja present actions ini menggunakan akhiran S. Jika subjeknya adalah subjek tunggal.
dan tidak memakai akhiran jika subjeknya adalah subjek plural atau jamak. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk pola kalimat negatif, kita menggunakan subjek, lalu menggunakan do atau does not, diikuti dengan verb kata kerjanya, dan diikuti oleh objek. Kita lihat contohnya. We do not have breakfast in the morning. She does not have breakfast in the morning. Setelah do not dan does not, kata kerjanya tidak diberikan akhiran lagi. Jadi sama-sama memakai have di situ. Sekarang selanjutnya pola untuk kalimat pertanyaan. Diawali dengan do atau does terlebih dahulu, lalu diikuti oleh subjek, verb, dan sisa kalimatnya. Contohnya, do you have breakfast in the morning? Does Anita have breakfast in the morning? Nah, untuk pola kalimat simple present tense, kita harus memperhatikan subjek atau pelakunya dan kata kerjanya. Oke. Kata kerja yang digunakan, ya, jika subjeknya adalah subjek tunggal, cuma satu orang yang melakukan, kita akan meletakkan akhiran s atau es di belakang kata kerjanya. Tetapi jika subjeknya adalah subjek plural, lebih dari satu, kita tidak perlu memberi akhiran s di belakang kata kerja. Please take a look at this table. Nah, contoh singular subject adalah he, she, it, atau bisa nama orang tunggal seperti Anita dan Heru. Nah, jika subjeknya tunggal seperti ini, kita akan meletakkan s di akhir kata kerjanya. Contohnya, ya di tabel, he eats rice for breakfast. She eats rice for breakfast. It eats rice for breakfast. Dan seterusnya. Untuk bentuk negatifnya, berarti menggunakan does not. Anita does not eat rice for breakfast. Ya. Kata kerjanya it tidak perlu dikasih s karena s-nya sudah dipakai di does not-nya. Oke, selanjutnya untuk plural subject, ya, subjek yang lebih dari satu, ada I, you, they, we. Ya, walaupun I dan you bisa saja mengacu kepada satu orang, tetapi di sini dimasukkan ke dalam plural subject, mengikuti aturan plural subject. Oke, bisa dilihat, I eat tidak memakai s. You eat, they eat, we eat. Ya, untuk bentuk negatifnya menggunakan do not. Oke, verbnya yang mengikuti setelah do not adalah tidak perlu memakai akhiran juga. Nah, plural subject termasuk juga pelaku yang lebih dari satu. Contohnya, the students. Ya, students-nya berarti ini menunjukkan lebih dari satu murid. Makanya kalimatnya mengikuti aturan plural subject. The students eat rice for breakfast. Susan and Siti, dua orang. Tentu saja memakai aturan plural subject. Susan and Siti eat rice for breakfast. Nah, ini adalah aturan simple present tense. Nah, now we will talk about adverbs of frequency. Okay. Adverb of frequency ini adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan seberapa sering, how often we do the activity. Seberapa sering kita melakukan kegiatan berikut. Ya. Perhatikan ada beberapa adverb of frequency yang sudah diurutkan dari yang selalu dilakukan sampai tidak pernah dilakukan. Oke. Yang pertama, always.
artinya selalu. Usually, biasanya. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Rarely, sangat jarang. Dan never, tidak pernah. Nah, di manakah letaknya? Oke. Untuk meletakkan adverbs of frequency, kita meletakkannya sebelum kata kerja di dalam kalimat. Oke, lihat contoh berikut. I always take a bath in the morning. Saya selalu mandi di pagi hari. She sometimes eats ice cream. Dia kadang-kadang makan es krim. Perhatikan, walaupun memakai sometimes, kata kerjanya tetap mengikuti aturan singular. Makanya harus diberikan s, eats. Ya. Selanjutnya, they never go camping. Mereka tidak pernah pergi berkemah. Never. Nah, ini adalah adverbs of frequency untuk menunjukkan seberapa sering kalian melakukan sesuatu. Oke. Let's practice. Kita akan berlatih. Untuk membuat kalimat tentang kebiasaan, ya, pertama yang kita lakukan adalah, masih ingat, yang diletakkan adalah subjek terlebih dahulu. Nah, sekarang coba lihat gambar berikut. Kira-kira kita tentukan dulu subjeknya, bisa pakai nama orang, misalnya kita pakai di sini Sinta. Nah, kegiatannya apa yang dilakukan Sinta? Sinta menyiram tanaman, menyiram bunga. Menyiram memakai kata water. Sinta waters the flower in the afternoon. Ini menunjukkan kalimat kebiasaan. Ya, karena Sinta itu subjeknya tunggal, kita memakai akhiran s di kata kerjanya. Waters. Nah, sekarang kita akan meletakkan adverbs-nya, adverb of frequency di situ. Seberapa sering Sinta menyiram bunga, misalnya. Nah, usually. She usually waters the flower in the afternoon. Nah, seperti itu. Kata usually diletakkan sebelum kata waters. Oke. She di sini untuk menggantikan Sinta, ya. Sebagai kata ganti untuk menggantikan Sinta. She, masih ingat, artinya adalah dia perempuan. Kalau laki-laki kita memakai he. Nah, berikut kalau pola bentuk negatif. Sinta doesn't water the flower in the afternoon. Kalian lihat, waternya tidak memakai s karena sudah dipakai di doesn't. Doesn't ini adalah singkatan dari does not. Bentuk pertanyaan, does Sinta water the flower in the afternoon? Oke, sekali lagi waternya tidak memakai s karena sudah dipakai di does. Oke. Sekarang gambar berikutnya. Ada 3 orang anak di sini. Ya, kita bisa beri nama misalnya Mina, Nono, and Johnny. Oke. Kata kerjanya apa kira-kira? Di situ mereka sedang belajar, berarti study. Sekarang aturannya tadi, kalau lebih dari 1, berarti kata kerjanya tidak memakai akhiran S. Maka kalimatmu menjadi Mina, Nono, and Johnny study the lesson together. Oke, ya, karena 3 orang pakainya study. Tapi kalau misalnya di situ yang belajar cuma Mina, nanti kalimatmu akan menjadi studies. Ya. Nah, sekarang kita akan meletakkan adverb-nya. Adverb diletakkan sebelum verb. Nah, daripada kita menulis nama Mina, Nono, and Johnny terus-menerus, kita bisa memakai kata ganti. Kata ganti apa yang kita pakai untuk menggantikan? Kita memakai kata they. Nah, jadi kalimatnya menjadi they usually study the lesson together. Nah, berikut bentuk kalimat negatifnya. They don't study the lesson together. Dan bentuk kalimat tanyanya, do they study the lessons together?
Seperti itu tentang simple present tense dan penggunaan dari adverbs of frequency. Ya, jika masih belum paham, kalian bisa mengulang videonya atau kalian bisa juga bertanya kepada Mr. Chandra. Okay, that's all for today video. I hope you will understand the lesson better. Thank you very much. See you next time. Stay home, stay safe, and stay healthy. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Cover your sneezes or cough with tissues or sleeves. Wear masks correctly if you go outside. Keep a safe distance when communicating. Exercise regularly and eat nutritious food. Remember to stay safe and stay healthy. Maseiku Ihatu.